Haleluya, shalom aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 20 November 2022. Saudaraku yang terkasih, sudahkah kita mengucap syukur kepada Tuhan kita saudara di dalam doa? Sudahkah kita memberi senyuman dan sapaan kepada saudara-saudara kita yang ada di luar sana? Mari kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hari ini Gereja Katolik merayakan hari raya Tuhan kita Yesus Kristus Raja Semesta Alam. Tema hari ini saya ambil tentang bagaimana Tuhan Raja Semesta Alam begitu mengasihi kita. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus. 1 minggu sebelum memasuki masa Advent, kita merayakan hari raya Tuhan kita Yesus Kristus Raja Semesta Alam. Dalam peringatan ini kita diingatkan kembali saudara, bahwa Yesus Kristus yang kita imani adalah Tuhan dan juga Raja Semesta Alam. Sebagai raja saudara, dia yang berkuasa dan memerintah atas segala kehidupan di dunia ini. Sebagai raja saudara, dia penuh adil dan kasih. Memperhatikan kita semua sebagai domba-dombanya. Seperti yang tertulis, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Kitab Yeskiel 34 ayat 11. Dia selalu memperhatikan kita orang berdosa saudara. Dicarinyalah kita saudara sampai didapat agar kita selamat. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Kolose 1 ayat 13 sampai dengan 14. Nah, saudaraku yang terkasih, adakah kita saudara bersyukur atas kasihnya yang besar ini saudara? Mau mencari dan mendapatkan kita yang berdosa ini hingga kita selamat saudara. Lihat saudara, pandanglah salib yang tergantung raja kita, Raja Semesta Alam. Dia tergantung bukan berarti dia kalah saudara. Justru Yesus Tuhan kita Raja Semesta Alam telah menang atas maut. Ketika dia tergantung di kayu salib saudaraku. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Lukas 23 ayat 35. Juga prajurit-prajurit mengolok-ngolokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya. Lukas 23 ayat 36. Saudaraku, apakah Yesus Tuhan kita ini sakit hati saudara? Menerima semuanya ini? Apakah Tuhan kita patah semangat, diperolok sedemikian rupa saudara, sedangkan dia adalah raja di atas segala raja? Dalam kehidupan kita sering sekali kita diperolok, diejek, difitnah, dipermalukan. Adakah kita juga memiliki karakter seperti Yesus saudara? Dia tidak sedikit pun mengeluh atas penderitaan yang dia alami. Dia tetap berserah kepada Allah Bapa yang mengutusnya. Bagaimana dengan diri kita saudara? Saat kita diejek, diperolok, difitnah, dipermalukan, bahkan disakiti saudara. Sebagai orang beriman, sebagai anak-anak Tuhan, selayaknya kita juga memiliki karakter seperti Yesus, Sang Raja Semesta Alam saudara. Di mana sebagai raja mau merendahkan hati untuk melayani, bukannya dilayani saudara. Mau menghampiri setiap orang dari segala lini kehidupan.
tanpa ada sekat, tanpa ada dinding-dinding pemecah saudara. Tidak menghakimi atau menyakiti orang lain, justru mengasihi. Ini ditunjukkan saat dia didera oleh serdadu, diperolok. Justru mendoakan mereka agar Bapa mengampuni mereka yang tidak menyadari apa yang mereka perbuat. Banyak dari kita saudara tak memahami akan status Yesus. Sebagai manusia 100%, Yesus pun adalah Allah. Tuhan yang memiliki sifat kasih. Ini dapat dilihat saat Yesus tergantung di kayu salib. Di samping kanan kirinya saudara juga tergantung penjahat saudara. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama?" Saudaraku yang terkasih, keraguan akan diri Yesus yang adalah Kristus dan Tuhan ini bukan saja diragukan oleh si penjahat di sebelahnya saudara. Bukankah kita juga sering demikian yang meragukan kalau betul Yesus Kristus bebaskan aku dari segala kesulitan, bebaskan aku dari segala penderitaan, dari sakit penyakit, dari semua persoalan hidup ini, bebaskan aku Tuhan. Kalau betul engkau adalah Tuhan, kalau betul engkau adalah Raja, inilah kita saudara. Pengakuan yang jujur dari seorang penjahat yang lain ini memang selayaknya, kita memang selayaknya dihukum. Sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lukas 23 ayat 41. Saya ulangi saudara, pengakuan yang jujur dari seorang penjahat di sebelahnya. Kita memang selayaknya dihukum. Sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Karena pengakuan yang jujur dan merasa berdosa saudara. Inilah janji Yesus Tuhan kita kepadanya. Juga kepada kita sekalian yang mau mengakui keberdosaan kita saat ini saudara. Dia yang adalah Raja semesta alam. Tuhan kita yang penuh kasih berjanji. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Lukas 23 ayat 43. Saudaraku, adakah kita mengakui dia saudara? Yesus Kristus itu adalah Sang Raja semesta alam. Mengakui dia Sang Raja penuh kasih, penuh adil. Selalu mengampuni kesalahan keberdosaan kita yang mau mengakuinya. Perenungan minggu hari ini saudaraku, kita diingatkan bahwa Kristus Tuhan adalah Sang Raja semesta alam. Dia penguasa di atas segala penguasa di bumi ini. Dia walau Raja semesta alam, dia tak butuh dilayani seperti halnya penguasa-penguasa di bumi ini. Justru dia mau merendahkan hati seperti hamba saudara untuk melayani. Selain merendahkan hati sebagai raja, dia berjanji dengan selalu menepati kalau kita menuruti kehendaknya. Mari saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, kita menyadari diri kita ini berdosa saudara. Kita mau datang kepada Sang Raja kita yang penuh kasih, bersembah sujud, menyembah, mengakui kesalahan, keberdosaan kita dan mohon ampun kepadanya. Kalau Yesus berjanji kepada salah satu penjahat satunya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus."
Janji ini pun saudara-saudara diberikan kepada kita, saudara. Saya dan saudara, jika kita mau merendahkan hati, mau mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berhari Minggu. Mari kita persiapkan hati bersama keluarga untuk menyambut tubuh Tuhan kita Yesus Kristus di dalam perjamuan Ekaristi. Dan terimalah perutusan karena kita diutus. Shalom Aleichem.